Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya PT Diki Bahtiar Purkon, MSI, yang merupakan dosen pengampu di bidang keilmuan farmakologi dan farmasi klinik pada program studi D3 Farmasi, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung. Saya menempuh pendidikan sarjana di Universitas Jenderal Ahmad Yani, profesi apoteker di Universitas Pajajaran, dan menyelesaikan studi magister farmasi di Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi keilmuan, farmakologi, dan toksikologi klinis. Saya sebelumnya pernah bekerja di Apotek Kimia Farma Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai apoteker penanggung jawab atau farmasi manager. Setelah itu saya pernah bekerja di industri farmasi PT Kombifar sebagai Analytical Development Officer yang memberikan pengalaman praktis di pelayanan kefarmasian dan industri farmasi. Saat ini, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, seperti melaksanakan proses belajar mengajar atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya juga memperoleh amanah menjabat koordinator pusat unggulan Iptek di Poltekkes Kemenkes Bandung. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi D3 Farmasi yang meliputi mata kuliah Farmakologi 2, Komunikasi Farmasi, Farmakologi Dasar, Biokimia, Patofisiologi, Farmakologi 1, Perilaku dan Etika Profesi, Spesialis dan Terminologi Kesehatan, Anatomi Fisiologi Manusia, Metodologi Penelitian, dan Perundang-undangan Kesehatan. Saya akan mencoba menjelaskan secara lebih rinci terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmakologi 2. Pada mata kuliah ini, saya bersama tim teaching membahas secara mendalam berbagai kelompok obat, termasuk golongan obat pada berbagai jenis gangguan nafas, bioregulator, autakoid, dan obat hormonal. Mahasiswa akan mempelajari indikasi obat, golongan terapi, dan jenis-jenis obatnya. Mekanisme kerja, efek samping, kontraindikasi, perhatian khusus, dan interaksi obat, baik obat dengan obat maupun interaksi obat dengan nutrisi atau makanan, dari berbagai kelompok terapi obat. Contohnya dalam mata kuliah Farmakologi 2 ini, mahasiswa akan mendalami topik seperti obat-obatan untuk asma, antihistamin, obat-obat hormon kelamin pada pria dan perempuan, dan obat-obat kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan oleh program studi 3 farmasi. Salah satu capaian utamanya adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep teoritis tentang berbagai kelompok terapi obat, serta kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam praktek kefarmasian. Mata kuliah ini didukung oleh tim teaching yang terdiri dari Ibu APT Wijastuti MSI, Bapak APT MH Rosono MSI, dan Ibu APT Yeni Rahmadani SSI. Kami bekerjasama untuk memberikan pembelajaran yang optimal bagi seluruh mahasiswa, baik di kelas teori maupun di kelas praktikum di laboratorium farmakologi. Adapun capaian belajar mata kuliah atau CPML dari mata kuliah Farmakologi 2 adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan obat yang tepat berdasarkan kondisi klinis pasien, serta memahami efek farmakologis dan toksikologis dari obat tersebut. Contohnya, mahasiswa harus mampu memilih obat mana yang sesuai untuk terapi kontrasepsi dan memahami efek samping serta interaksi obatnya. Materi akan dibahas dalam mata kuliah Farmakologi 2 meliputi beberapa kelompok terapi obat, antara lain obat saluran nafas seperti bronkodilator dan obat asma, bioregulator termasuk vitamin, mineral, dan enzim dalam pengobatan. Autakoid yang mencakup antihistamin, glukokortikoid, dan antiinflamasi, obat hormonal seperti antidiabetes, antitiroid, hormon kelamin, dan sediaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Metode pembelajaran ini dilakukan melalui metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dengan mengkombinasikan antara kuliah teori dan praktikum. Proses penyampaian materi pada mata kuliah Farmakologi 2 dilakukan dengan memadukan metode kuliah yang langsung dan media digital, seperti menggunakan LMS, Google Classroom, media YouTube, dan audio visual PPT. Setiap pertemuan diisi dengan penyampaian teori yang interaktif dengan menggunakan presentasi visual untuk menjelaskan konsep-konsep farmakologis yang kompleks. Selain itu, materi juga diberikan melalui platform daring seperti media Zoom Meeting,
untuk mendukung pelajaran di luar kelas. Dengan menggunakan pendekatan blended learning, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui diskusi interaktif di kelas maupun secara daring dengan media Zoom Meeting. Dalam setiap sesi perkuliahan, saya mencoba mendorong mahasiswa untuk bertanya dan berpartisipasi aktif dalam presentasi dan diskusi hasil penugasan atau studi kasus. Selain itu, pada beberapa pertemuan dilakukan metode Project Based Learning atau PBL dengan praktikum di laboratorium farmakologi yang memungkinkan mahasiswa untuk secara langsung terlibat dalam pengujian obat-obat maupun ekstrak uji pada model hewan uji secara praklinik in vivo, seperti uji screening farmakologi anti-hiperglikemia atau anti-diabetes pada model hewan uji diabetes atau hiperglikemik pada hewan-hewan uji rodensia seperti mencit atau tikus yang diinduksi dengan senyawa aloksan pada kelas praktikum pertemuan ke-12 hingga 14. Sehingga mahasiswa dapat lebih memahami dan terampil dalam menggunakan berbagai alat dan jenis-jenis bahan di laboratorium dalam kegiatan praktikum secara klinik in vivo ini. Kemudian mahasiswa juga mampu dalam cara pemilihan dan pengolahan data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan, serta pastinya mahasiswa dapat lebih memahami efek farmakologis dari obat-obatan yang dipelajari. Mahasiswa juga berkesempatan untuk bekerja dalam kelompok diskusi, di mana mereka saling berbagi pengetahuan dan menganalisis kasus-kasus klinis. Melalui metode ini, diharapkan bahwa pembelajaran tidak hanya satu arah, tapi juga mendorong keterlibatan aktif dari mahasiswa. Terkait penilaian dalam mata kuliah, ini dilakukan secara menyeluruh dan terbagi menjadi beberapa komponen. Yaitu tugas dan kuis yang memiliki bobot sebesar 30%. Ini digunakan untuk menilai pemahaman mahasiswa secara berkala. Ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 35%. Ini digunakan untuk menguji pemahaman mahasiswa secara komprehensif pada pertengahan semester. Ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30% untuk menguji penguasaan materi secara keseluruhan di akhir semester. Selain penilaian kelas teori, dalam kegiatan praktikum, mahasiswa juga dinilai berdasarkan UAS praktikum, nilai harian, dan laporan atau dokumen praktikum yang mencerminkan kemampuan mereka dalam menerapkan teori ke dalam praktik. Setelah penginputan seluruh komponen penilaian selesai, nilai akan diolah secara otomatis sesuai bobot yang telah ditetapkan. Nilai akhir dari mata kuliah ini akan diunggah ke sistem informasi akademik SIAK, sehingga mahasiswa dapat melihat hasilnya langsung melalui sistem tersebut. Setelah nilai terunggah, saya akan menyusun laporan proses pembelajaran bersama tim teaching yang mencakup evaluasi capaian pembelajaran dan analisis hasil ujian untuk mata kuliah tersebut. Laporan tersebut penting sebagai dokumentasi pengajaran yang akan dilaporkan ke program studi dan institusi. Baik, sekarang saya akan menampilkan video proses pengajaran, kelas teori dan kelas praktikum untuk mata kuliah farmakologi 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan kali ini? Di mana kalian sebagai mahasiswa itu mampu memahami, menjelaskan, dan juga menentukan terkait obat-obat KB kepada pasien. Nah, sesuai kondisi pasien, sesuai dengan kewenangan tenaga farmasi kefarmasian atau dulu namanya TPK ya. Nah, untuk ringkasannya meliputi prevalensi distribusi. Jadi penggunaan di Indonesia itu seperti apa gitu untuk penggunaan zat KB dan juga metode KB yang lain. Kemudian indikasinya untuk seperti apa, golongan atau jenis-jenis metode KB, mekanisme kerja, efek sampingnya seperti apa gitu ya. Karena kan kandungannya itu mirip dengan senyawa endogen yang ada pada tubuh manusia perempuan gitu ya, yaitu hormon estrogen dan juga progesteron gitu. Ada sintetis juga dari sana. Efek samping, interaksi obat KB, baik itu obat dengan obat maupun obat dengan makanan gitu ya, atau nutrisi tertentu. Khususnya pada pasien yang polifarmasi, misalnya masih produktif atau steril gitu, tapi dia menggunakan banyak obat-obat yang lain gitu ya. Pemilihan dan penggunaan obat KB. Oke, nah ini contoh prevalensi di Indonesia, di mana ternyata ada 3 besar. Sampai 57% atau 16.780 pada suntikan gitu. Dari mana suntikan ini kan normalnya
bisa sampai 3 bulan gitu ya, 3 bulan sekali ketika disuntik KB. Makanya paling pertama karena tidak harus seperti pil, tapi pil juga ini kedua, karena pil harus tiap hari gitu ya dalam konsumsiannya pil KB. Dan urutan ketiga ada IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim gitu ya, yang komponen kandungannya bisa dari hormon maupun tembaga gitu. Yang hormon biasanya 5 tahunan, kalau lebih 5 tahun sampai 10 tahun biasanya kandungannya tembaga. Ya, sisanya di yang lain ya, termasuk kondom ya, ada amenorelaksasi, dimana kan ini amenorelaksasi ini eksklusif, ASI eksklusif, dimana ketika proses ibu tersebut memberikan ASI eksklusif itu cenderung menghasilkan hormon-hormon prolaktin, dimana hormon prolaktin ini mencegah ovulasi atau pembuahan maupun proses menstruasi, jadi tidak, itu lebih paling aman sebetulnya, tapi tanpa obat-obatan ya. Di farma ada jamu-jamuan juga ya. Oke, nah tadi kan sudah diulas ada non hormonal dan hormonal. Nah kalau non hormonal itu tidak ada obat eksternal gitu yang masuk ke tubuh pasien tersebut. Jadi ini metode amenorelaksasi tadi ya, dimana itu adalah tidak ada munculnya menstruasi. Biasanya pada proses pemberian ASI eksklusif pada bayi yang baru lahir. Kondom. Nah ini kondom juga bisa salah satu pencegahan infeksi menular seksual dibanding alat-alat KB yang lain gitu ya. Ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya, tadi istilahnya ada kontrasepsi mantap. Ini tubektomi dan vasektomi. Mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan? Tubektomi untuk perempuan ya. Kira-kira apa? Kalau kalian bisa menebak itu gitu. Karena vasektomi ini kan yang tomi itu kan pemotongan gitu ya. Vas itu dari vas deferens gitu, yang sperma ke itu ya, pematangan. Sedangkan tubektomi itu kan tuberkulosi ya, kalau tidak salah pada perempuan. Jadi istilah ini untuk memudahkan kalian mengingat untuk kedepannya. Tubektomi perempuan, vas untuk laki-laki. Tapi ada beberapa kasus yang meskipun permanen, tapi kalau ada beberapa kasus yang berhasil disambungkan kembali, tapi ada juga yang tidak berhasil, gitu ya. Oke, ini hormon-hormon yang lain ya. Ada biasanya kalau tunggal itu kandungannya adalah progestin ya. Progestin atau progesteron atau derivatif atau sintetisnya. Kalau kombinasi biasanya ada tambahan dengan estrogen. Nah, termasuk ini Bapak juga ambil salah satu contoh gitu ya. Ada dummy alat peraga, di mana ini contoh yang untuk ibu hamil. Ibu hamil itu meskipun amenorelaksasi gitu ya, ada bagusnya ditambah dengan hanya progestin aja. Jadi ada pil andalan laktasi KB, di mana ini hanya progestin saja, dan ini makin meningkatkan pencegahan, ya, makin mencegah kehamilan terjadi gitu. Meskipun memang ketika eksklusif itu hormon prolaktinnya ada, gitu ya, tidak terbentuk ovulasi maupun juga ada menstruasi, gitu ya. Silahkan bisa baca, dipelajari. Dan cara penggunaannya hanya satu jenis, di satu warna, gitu ya. Satu warna saja, karena kan tidak ada menstruasi. Nah, kalau ada menstruasi dan tidak, itu ada placebo ketika menstruasi. Nanti Bapak kasih contoh yang satunya lagi. Silakan. Oke, ini ada yang kombinasi, dan memang itu harus dengan resep ya, obat keras pokoknya. Oke, ini kombinasi antara progesteron dan estrogen. Progestinnya itu adalah levonorgestrel dan juga etil estradiol untuk estrogennya. Kita masih di sejauh kita buka saja ya untuk contohnya. Ya, oke, ini ada brosur dalam dan juga ini adalah kemasan primer blisternya ya. Ada beda warna, ada yang putih dan juga ada yang berwarna kuning. Itu untuk yang ada zat aktif. Kalau yang putih itu berupa zat manis aja, itu placebo ya. Iya, oke. Kira-kira mau tanya nih Bapak. Kemudian misalnya menstruasi pada hari Rabu, kalian beli obat yang kuning atau yang putih? Yang placebo atau yang putih tadi ya. Jadi pada hari Rabu tadi ya, ambil yang hari Rabu. Menyesuaikan ikutin. Kalau masih menstruasi, lanjut lagi ke Senin, tadi lanjutkan ke Selasa. Tapi kalau dia sudah berhenti menstruasinya, baru sesuaikan hari. Yang mana harinya? Pilih yang ada zat aktifnya tadi yang warna tadi ya. Oke, gitu. Oke, kalau misalnya zat aktifnya tinggal satu lagi, gitu ya. Dan dia tuh sedang fertil istilahnya ya, tidak menstruasi, maka mau tidak mau beli yang baru, karena sisanya adalah placebo.
jarak titik habis, sehingga disarankan pada pasien tersebut jika teman-teman menyampaikan informasinya untuk membeli obat yang baru. Gitu. Oke, ini juga silakan ada kemasan sekunder dan juga kemasan primer. Mungkin dari di belakang juga ya bisa diperlihatkan contohnya. Jadi ketika fertil itu dihindari berhubungan ataupun menggunakan pada pil injeksi suntikan iklan yang juga sama. Ya, tadi kombinasi itu. Oke, tadi ada pil yang di sini ada jangka panjang. Sangat panjang itu yang tadi 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun iklan, AKDR, tubekomi, vasektomi yang lebih cenderung permanen, ada efektif, sangat efektif dengan pemakaian yang benar. Jadi harus ada kepatuhan. Kalau ini aman karena memang tidak ada terbentuk ovulasi tadi ya, atau tidak ada menstruasi juga. Menore apa tuh yang itu ya, amenorrhea laktasi metodenya. Ada kondom, suntik, dan pil. Di sini ada dengan cara yang benar tanpa obat-obatan, juga ada yang kalender. Jadi ketika fertil itu dihindari berhubungan ataupun menggunakan kondom gitu ketika fertil. Oke ya. Dan salah satunya bisa menggunakan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu pada pasien yang sedang subur biasanya suhu tubuhnya meningkat, basal tubuhnya meningkat ketika ovulasi itu. Dan pada ketika dicek gitu ya, ketika subur itu cenderung lebih bening dan elastis. Jadi kayak contoh di sini. Mestinya kan lepas ya, putus. Ini enggak, masih nempel gitu. Itu contoh ketika, dan biasanya paling subur itu kan 3 harian. Paling utama. Oke. Ataupun beberapa hari, itu beda-beda tiap orang. Oke. Dan tapi yang paling aman untuk mencegah infeksi menular seksual adalah tadi ya, kondom. Oke, untuk perkembangan dari bidang paling tadi terkait berbagai jenis materi yang sudah disampaikan, termasuk interaksi obat juga yang merugikan untuk penggunaan pil KB ini, dan juga pemilihan jenis pasien untuk jenis obat juga yang tepat gitu ya bagi pasien tersebut. Ini ada motivasi gitu ya untuk supaya memotivasi belajar mandirinya ya, jangan hanya satu arah gitu, nanti kalian juga yang membedakan satu sama lain kan belajar mandirinya, supaya kalian makin kompeten sebagai alumni ya, atau nanti lulusan ya dari bidang farmasi. Jadi belajar itu memang tidak hanya sekadar menghafal ya, lama-kelamaan itu utamanya untuk memahami gitu ya terkait bidang farmasian atau yang memang kalian cita-citakan gitu. Dan bagaimana kedepannya kalau sudah kalian lulus atau sudah memahami untuk mata kuliah ini itu dapat bermanfaat di dalam kontribusi di dalamnya. Oke, gitu ya. Dan juga bakat itu hanya awal. Sisanya adalah upaya kalian atau ketekunan kalian dan usaha kalian yang sebagai kunci. Nah, bakat awal, tapi bakat tuh bisa ada yang dikembangkan, ada yang dibiarkan gitu. Kalau kalian bakat ini bisa berdampak atau bermanfaat ke depan diri kalian, itu kan bagusnya ditingkatkan lagi gitu ya, supaya bisa mencapai puncak. Dimana kalau udah puncak kan pemandangannya indah-indah ya, termasuk juga puncak ketika kalian sedang naik gunung, nah itu. Ilustrasinya saja, termasuk kalian sedang belajar hal apapun, kalau kalian bersungguh-sungguh tekun gitu ya, kalau sudah banyak paham ya, yang memudahkan kalian buat pekerjaan kalian juga gitu, seperti itu ya, baik di industri farmasi termasuk ataupun pelayan farmasian ya. Oke, itu nanti ada evaluasi. Video pengajaran ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dapat disingkat PDD-UKT-PT. Dalam rangkaian proses sertifikasi dosen, video ini bertujuan untuk menunjukkan kompetensi saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama terkait pendidikan dan pengajaran, dan juga penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait
kegiatan pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah Farmakologi 2, termasuk cara saya menyampaikan materi, interaksi dengan mahasiswa, serta metode penilaian yang diterapkan dalam pembelajaran. Oke, baik, kita akan melaksanakan kelas praktikum pertemuan ke-14 tentang project based learning ya. Untuk topiknya adalah screening uji aktivitas anti-hiperglikemia atau anti-diabetes secara praklinik in vivo. Jadi menggunakan modal lawan uji bisa mencit atau tikus atau redensia yang lain gitu ya, yang induksi diabetes gitu ya, atau hiperglikemik. Nah, kebetulan kita menggunakan senyawa induksinya di sini adalah aloksan, dan kondisinya memang harus dalam suhu dingin gitu. Jadi harus segera dan suhu dingin juga 2-8 derajat Celcius. Menggunakan siring dan needle nanti intraperitoneal. Nah, untuk lengkapnya nanti di slide selanjutnya ya. Ini lebih ke tutorial responsi dulu. Di mana tujuan praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengenali, memahami dan juga menerapkan prosedur screening uji aktivitas anti-hiperglikemia atau anti-diabetes secara praklinik gitu ya pada mulai luar uji redensia. Kemudian mampu mengenali, memahami dan juga menerapkan pengetahuan teoritis tentang uji aktivitas farmakologi dalam konteks praktikum ini, khususnya dalam konteks pengobatan diabetes. Jadi bisa untuk model-model hewan uji yang lain gitu ya, untuk misalnya asam urat gitu ya, anemia gitu dan sebagainya. Melakukan eksperimen untuk evaluasi efek anti-hiperglikemia dari berbagai senyawa obat. Dan juga kalian mampu mengembangkan keterampilan penelitian. Karena di lulusan D3 farmasi itu bisa menjadi asisten peneliti. Ada formasinya gitu ya. Kalau peneliti biasanya minimal pasca sarjana atau saja. Sarjana juga ada asisten peneliti ya. Dalam bidang farmakologi dan keilmuan farmasi yang relevan lainnya, termasuk kalian mampu melakukan desain eksperimen yang buktinya nanti kalian akan laksanakan nanti di tingkat akhir ya. Ada penelitian KPI, pengumpulan datanya bagaimana, analisis data dan penulisan laporannya gitu. Oke, ini ada 3 pusaka. Memang prevalensi kejadian diabetes ini penting ya, apalagi zaman modern ini serba makanan cepat saji ya. Kemudian yang pengolahannya itu singkat gitu ya, khususnya kan yang organik atau sehat gitu. Oke, makin prevalensi, kemudian penggunaan obat juga berkembang gitu ya, dari obat hormon insulin, obat golongan sulfonylurea gitu ya, obat-obat yang lain termasuk obat herbal. Nah, jadi kalian bisa mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam sebagai obat komplementer, obat alternatif maupun obat tunggal atau fitofarmaka misalnya, rasanya untuk anti-hiperglikemia. Ini alat-alat yang harus dipersiapkan bahannya dan termasuk hewan ujinya. Ada ya? Di depan kalian sudah ada. Per masing-masing apa? Ada yang tahu? Yang biasa diperhitungkan? Fish Webster. Ya, kalau bisa tikus Malaysia. Nah, ada juga putih itu bawah. Nah, alat yang kita gunakan prosesnya pertama itu memang penginduksian dulu ya, tidak di preventif dikasih efek uji, tapi diinduksi dengan tadi aloksan menggunakan siring karena intraperitoneal ya. Ini steril, uji baru, atau bisa kalau hewan uji baru biasanya menggunakan needle yang baru lagi. Ini ukurannya 27G atau gauge gitu ya. Intraperitoneal berarti kan kemarin untuk praktikum sebelumnya ke perutnya. Oke. Uji cobanya ini selama 7 hari berturut-turut. Nanti ada ringkasan ya. Kemudian ada juga berbagai alat yang lain, ada sonda oral ya. Ini sonda oral. Kemudian alat glukometer test dengan kitnya ya, termasuk buat menusuknya. Ada needle-nya juga, alat glukometernya, dan juga termasuk kit yang ada kandungan enzimnya ya, biosensor karena prinsipnya ini. Ini untuk glukosa. Oke, kemudian ada juga alat fotometer UV ini, di mana alat fotometer UV bisa dilihat bersama alat di sana. Yang Kenzama disimpan di sini, alat-alat mikrofakutainernya ya, ataupun tabung reaksi juga bisa gitu ya, untuk diinkubasi dulu sesuai waktu suhunya. Karena ada suhu tubuh juga ya, tidak ada suhu ruangan. Kemudian ini kan on off-nya di-on-kan, nanti muncul, dan pemeriksaannya mau apa? Karena kita anti hiperglikemik, maka yang diuji adalah kadar glukosa. Kadar glukosa yang mana Pak? Kadar glukosa darah puasa, gitu ya, yang puasa. Jadi sehari sebelumnya hewan uji itu dipuasakan minimal 10 jam, ya, diambil darahnya melalui intravenosa gitu ya. Ya, ini untuk ada kelompok, termasuk kelompoknya ada kelompok positif. Kelompok positif ini adalah kelompok yang dikasih obat. Oke, ada diplazin juga ya, dan macam-macam.
ini positif, berarti yang standar pembanding gitu ya. Ada juga yang positif golongan lain, ada akrabose di sini ya. Kemudian dan hari ke-14 diambil kadar gula lagi. Ada dua metode, jadi darahnya cukup banyak. Ada yang dari ekor sebagian ke tes untuk berkomentar, gitu ya. Dan juga nanti dari jantung, karena bisa dipertahankan kan terakhir ya, bisa dari intrakardiak jantung, bisa juga dari ekor, gitu. Sebanyak 100 mikroliter serum nanti. Nah, untuk teori PAP ini. Nah, dan kalian tidak langsung memberikan ekstrak uji. Ini misal contoh ekstrak ujinya yang salah satunya ya, gitu. Latihan ya. Oke, aktivasi ya. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya dengan mengenalkan diri, saya Syafira Zain dari Garuda A. Ingin bertanya Bapak mengenai penginduksian hemoglobin itu sendiri. Apakah ada pilihan lain selain senyawa alloxan ini? Oke, hiperglikemia diabetes gitu ya, itu kan harus lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi ada senyawa lain dari banyak hasil riset dan sekarang juga banyak digunakan gitu ya di pasca sarjana ataupun di bidang penelitian menggunakan senyawa streptozotocin gitu. Nah, di mana streptozotocin ini mekanisme perusakan atau peinduksiannya itu lebih kompleks dibandingkan alloxan. Karena selain menginduksi diabetes tipe 1 juga tipe 2 gitu. Jadi membuat si insulinnya tuh resistensi. Jadi kesulitan untuk merubah glukosa berlebihan menjadi glikogen. Selain juga merusak sel beta pankreasnya. Jadi sekresi insulinnya berkurang dan juga resistensinya juga ditingkatkan. Kalau ada penandaan penerawan uji yang mudah ditebalkan lagi gitu ya, dan diinduksi selama 7 hari berturut-turut supaya hari ke-8-nya sesuai gitu ya, masuk ke terinduksi. Jadi semuanya terinduksi, berhasil kalian kerjasama. Dan kalau bisa waktu